Aquarius di awal tahun 2023 Januari. Apa yang sedang dipersiapkan? Maaf, aku ini lagi liburan ya. Jadi videonya seadanya, sederhana ya, seperti biasanya. Oke, apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Aquarius saat ini? Selamat tahun baru ya semuanya. Semoga kalian selalu bahagia dalam suka dan duka, selalu berlimpah rezeki. Oke, ada kebahagiaan ya di sini. Jadi kalian itu sebetulnya ya bersinar di tahun ini itu seperti apa yang sudah diprediksi di bulan Desember yang lalu ya. Bulan Desember 2023. Nah, ada apa lagi? Oke, ada yang lagi nungguin kamu. Lagi nungguin, berharap gitu sama kamu. Kayaknya ingin datang buat nemuin kamu ya. Katanya dia itu sebetulnya tertarik banget sama kamu karena kamu tuh the star ya, menyinari dia dalam kejauhan. Kamu selalu bantu dia ya. Selalu melakukan yang terbaik sama dia selama ini. Yang mungkin dia kurang bersyukur ketika bersama dengan kamu kemarin-kemarin itu. Terus kemana aja kemarin itu ya. Kadang orang itu bisa berpikir kalau sudah bukan miliknya lagi atau udah nggak ada komunikasi. Nah, energi dia itu ya ingin ada perubahan katanya, perubahan yang kayak misalnya dia udah nggak bisa menahan perasaannya dia gitu ya. Dia kadang berpikir untuk mundur atau maju kayak gitu ya, tapi lebih ke maju di sini. Perasaannya udah nggak tahan, pengen bisa deket lagi sama kamu gitu ya. Tapi aku rasain kamu juga sih sayang sama dia. Ada perasaan care dalam hati kamu ada, tapi kamu memilih untuk menenangkan diri kayak gitu. Dia kayaknya benar-benar berharga banget ya bisa mendapatkan kamu di situ. Kayaknya ini ada energi yang ingin mempertahankan hubungan. Kalau yang udah berpisah gitu, yang udah nggak komunikasi, dia ingin kembali bisa deket. Kalau yang masih kayak ada masalah dalam rumah tangga, dia pengen bisa kayak gimana ya, supaya mempertahankan kembali dirinya kamu gitu, supaya utuh lagi. Kalau rumah tangga tuh rujuk lagi kayak gitu ya buat Aquarius. Nah ya, dia itu sedih, dia ingin bangkit dari kesedihan ini. Dia nggak mau sampai berlarut-larut gitu. Kamu marah sama dia, nggak mau sampai kamu lama-lama gitu ya marahnya dia. Nggak mau kamu sampai marahnya itu kelamaan nih, bisa terjadi satu keterpurukan yang cukup bahaya karena pacarnya kamu ataupun pasangannya kamu itu tipenya depresi, orangnya mudah depresi ya, mudah kayak sedih gitu, cepat gitu ya kalau ada energi sedih itu. Ini kartu yang turun tanpa disengaja, aku ambil aja sebagai jawaban. Kamu tuh di sini emang berpisah, putus atau bercerai gitu ya, ataupun ada nanti tuh kamu bakal bolak-balik pengadilan gitu ya, ngurus surat-surat menyurat apapun. Oke, di sini ada juga beberapa ya yang bisa rujuk, tergantung kamu maunya kayak gimana. Karena ini ada ikatan spiritual, ada ikatan takdir gitu ya. Mungkin kamu berpisah dulu, nanti kamu bersama, ataupun bisa salah satu di antaranya bisa ada yang mengalah gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia udah tahu bahwa kamu itu takdir yang memang di sini udah dikirim dari semesta untuk dia gitu. Tapi dianya yang mungkin di sini banyak memikirkan hal lain. Dia banyak melakukan kesalahan sama kamu selama ini ya. Ternyata telah lama waktu yang berlalu ya, dia ingat sama kebaikan kamu, sama pengorbanan kamu. Dia ingin keluar dari situasi ini. Ada yang udah berpisah fix ya, bercerai ada, tapi jujur dia belum bisa menggantikan sosok kamu.
dengan siapapun sekarang gitu ya. Tapi aku lihat tidak ada di sini perempuan lain atau wanita lain ataupun pria lain gitu ya yang mengisi relung hatinya tuh nggak ada. Itu karena apa? Kalau ada ikatan spiritual semakin kuat bersama dengan yang lain itu semakin tersiksa di antara keduanya. Tapi karena hidup itu adalah pilihan ya, salah satu di antara kalian itu mundur kayak gitu, minta keadilan kepada Tuhan. Seperti itu. Dalam hati kalian masih sayang sama dia, tapi di satu sisi juga kalian di sini belum bisa menerima hal itu, belum bisa memaafkan, belum bisa memberikan hati kamu lagi buat dia gitu. Dia itu lagi sakit kayaknya ya, ada beban derita gitu, nggak tahu, mungkin di dalam dirinya tuh ada penyakit ya, kayak yang belum bisa disembuhkan, mungkin lagi apa ya, terapi khusus, mungkin ada kejiwaan ya, atau di dalam diri dia itu banyak hal yang harus dibenahi gitu ya, bisa sakit fisik atau sakit batin, sakit jiwa gitu, atau sakit apa ya, ketika jauh dari kamu dia ngerasain bener-bener kayak hidup dia tuh berakhir gitu. Bagaikan sesuatu hal yang kayaknya nggak mungkin bisa kembali, kata dia. Lihat kamu yang sepertinya udah menutup komunikasi gitu sama dia. Dia kecewa, dia sedih, kamu udah jadi bagian kehidupannya, kamu udah jadi apa ya sekarang. Tapi semenjak udah berpisah sih, energi itu hadir. Kalian jangan lupa minum air ya, aja kayak ada yang kering tenggorokannya. Ketika kamu menjauh, hatinya dia itu makin bener-bener jelas banget kesalahan yang dia lakukan sama ini sama kamu tuh selalu kepikiran kayak gitu. Sebelum kamu maafin dia, sebelum kamu nerima dia lagi, dia kayaknya hidupnya itu kayak yang tidak berarti kayak gitu. Oke, kita lihat ya rencana dia ke depan. Setelah enggak sama kamu ataupun setelah kamu enggak sama dia. Kayak gitu. Oh ya, aku belum ambil the bottom of the deck. The bottom of the deck-nya di sini. Ketika dia pergi, ketika kamu pergi, kamu mendapatkan cintanya yang besar. Dia ngerasa bahwa ada yang kurang gitu dalam hidupnya dia. Dia mencintai kamu ya, mencintai kamu banget. Oke, kita lihat energi selanjutnya. Energi selanjutnya, oke. Apa yang dia lakukan setelah nggak sama kamu? Aku rasain ada kelembutan di hati dia. Kayaknya pasangannya kamu ini keras ya, keras kepala, keras hati. Mungkin hidupnya keras, atau dia keras sama diri dia sendiri. Kayak gitu. Aku punya utang video ada 5 kali ya, baru 5 hari aku nggak bikin video. Semuanya aku bikinin deh. Oke. Di sini ya, dia ingin segera bisa bersama dengan kamu lagi. Gak ada yang bisa menggantikan kamu. Dia ingin chat kamu, dia ingin memberikan sesuatu hadiah sama kamu. Tapi apa daya ya, mungkin waktu yang semesta berikan sekarang harus berpisah dulu kayak gitu. Wow, dia banyak ketakutan ya, ada demun ya, ada ancaman. Tuh kan lagi sakit, dia lagi sakit. Dia lagi sakit, lagi benar-benar ngerasain kesakitan dia itu. Dia tuh kayak anak kecil gitu guys, yang butuh ibunya gitu ya, ataupun anak kecil yang butuh bapaknya gitu. Karena energinya kamu tuh energi yang bisa memberikan dia semangat kehidupan. Cuman ya keegoisannya tuh nggak pernah berubah. Itu aja. Ada 2 hal di sini menurut dia. Kamu itu penyelamat dia, kamu itu yang bisa memberikan kesembuhan. Itu ya. Dia juga sebetulnya ingin melepaskan perasaan yang keras dalam jiwanya. Ya. Dia yakin suatu saat gitu ada keajaiban yang akan datang. Dia percaya keajaiban itu adalah kamu.
Kamu sebagai keajaiban yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Karena nggak ada yang sesayang kamu, nggak ada yang sengerti kamu, setulus kamu gitu ya. Tuh kan, itu berantakan banget perasaannya. Perasaannya tuh berantakan banget. Dia mau datang ya, mau nyamperin kamu. Kamu desan buat dia. Kamu yang bisa menentukan segalanya. Kayak gitu misalnya. Kamu tuh kalau misalnya lagi ngobrol, kamu ngerti banget gitu ya. Ngerti banget desan yang bisa memberikan kesembuhan mental dan juga perasaan dia yang banyak hal-hal yang terjadi ya, yang cuman kamu yang ngerti gitu tentang perasaannya dia. Kartunya keluar semua. Dia akan berjanji ya sama kamu untuk membahagiakan kamu kalau kamu ngasih kesempatan ini lagi ya kan. Dia minta keadilan kepada Tuhan. Kalaupun misalnya endingnya adalah berpisah, dia nggak mau sampai kamu itu dimiliki sama yang lain. Dia lagi ngebayangin kamu tuh dimiliki sama orang lain dan lukanya cukup kuat ya. Itu hari-hari dipenuhi dengan rasa sedih dan penyesalan. Karena di sini sepertinya ada campur tangan dari leluhur yang menyuruh dia untuk bisa bersama dengan kamu. Dia ingin mengulang siklus kebahagiaan yang pernah dia dapatkan selama ini sama kamunya. Kayak gitu ya. The bottom of the deck-nya, dia selalu berdoa ya setiap malam untuk bisa bersama lagi dengan kamu. Ya, masih ada gairah cinta ya, gak ada nafsu, udah ada devil. Bisa juga ada energi negatif yang ada di dalam hubungan kalian. Bisa aja kalian itu hubungannya ada yang mencoba mengganggu gitu keharmonisan kalian. Ya mudah-mudahan kalian bisa lebih sefrekuensi ya. Bisa kan tadi kartu pertama itu ada The Hermit. Mungkin bisa aja bisa berubah menjadi orang yang lebih soleh, lebih soleha gitu ya. Suatu saat gitu, cuma kamu udah lelah di sini, udah mulai biasa hidup tanpa dia gitu. Kamu juga kurang perhatian dari dia selama ini. Kamu berjuang sendiri. Jadi kamu udah independen, sekarang udah bisa ngejalanin semuanya itu tanpa dia kayak gitu. Kamu udah biasa dicuekin, kamu udah biasa diantepin gitu. Oke. Menjadikan kamu pribadi yang kuat malah. Bersyukur juga sih kalau ada pasangan yang cuekin kamu. Kamu bisa ngejalanin semua dengan pasti. Berdiri di atas kaki kamu sendiri. Oke, di sini ada O, A, I, S, T. Ada M. Ada G. Ada E. Ada R. Ada yang mager aja, tiduran aja ada ya. Ya. Kayak gitu. Ada L. Ada W. Terus ada B. Ada C, ada cinta ada cinta. Huruf C aku artikan sebagai cinta. Ada yang masih baca-baca chattingannya kamu waktu sama dia itu, dia masih simpen, dia belum hapus ya. Dia masih baca-baca gitu. Scroll gitu ya. Liatin kamu sambil garuk-garuk. Ada garuk-garuk gak gatel karena gini loh, bingung gitu ya ngomong apa nanti ya kalau misalnya kamu sama yang lain, kamu udah nggak mau komunikasi, terus mau kayak gimana gitu hidup itu gitu ya. Seperti itu, mau apa yang harus dilakukan gitu ya. Di sini dia orangnya cukup kuat ya. Dia pinter mekanik. Kalau cowok tuh pinter ngoprek gitu ya. Kayak teknisi gitu, kayak orangnya itu kalau di bidang otomotif ataupun dia punya keahlian yang cukup kuat ya.
bisa high tea, bisa orang yang emang stronger gitu ya, atau sterek badannya itu, bodinya itu ini apa namanya, kuat gitu ya, gagah kayak gitu kan. Ada STM atau STMJ gitu. Kadang baik, kadang jahat gitu ya, berubah-ubah kayak gitu ada ya. Ya ibaratnya sholat terus maksiat jalan. Ya namanya juga hidup ya, kita di antara kedua black and white gitu ya. Terus kata dia, kamu itu rare, kamu itu langka gitu. Langka banget, dia butuh perhatian kamu, intention. Dia nggak bisa hidup tanpa kamu di sini. Ya. Seperti orang yang kehilangan harapan di sini. Gitu, hidup kamu tuh kayak kartun, kayak film kartun ya. Kayak kartun, ada videonya kayak gitu. Yang waktu sama dia gitu ada kenangan-kenangan. Terus ada yang suka Oasis, nih lagu Oasis. Terus dia suka musik ya. Dia cenderung pendiam, sekarang lebih banyak narik diri karena lagi introspeksi diri juga ya. Ada yang ukurannya XL, berarti badannya besar di sini. Ataupun apa tuh yang besar? Kemampuannya, tanggung jawabnya mungkin yang banyak, yang lagi diharapin besar sama keluarganya. Mungkin dia lagi ngurusin keluarganya dulu, ataupun ada urusan besar di sini. Ataupun misalnya waktu berpisah sama kamu tuh masalah tuh tambah besar kayak gitu ya. Oke, di sini juga ada yang mencoba untuk pengen ngejelasin yang sebetulnya terjadi itu apa, ada di sini ya. Pokoknya di sini kamu itu buat dia, kamu langka, sulit untuk bisa mendapatkan tipe orang yang seperti kamu lagi kayak gitu ya. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Aquarius. Apapun yang terjadi, semoga Tuhan selalu melindungi kamu ya, kuatkan spiritual kamu supaya kamu bisa menjalani segala sesuatunya itu dengan mudah ya, karena ada campur tangan Tuhan, ada cahaya Tuhan yang melindungi kamu dalam setiap perjalanannya kamu gitu ya. Oke, gitu aja untuk readingan zodiak Aquarius. Semoga sukses di tahun 2024 ini ya. Sudah nonton videonya, sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aquarius selanjutnya. Dadah Aquarius.